Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 6 Bangun Ruang. Kita akan bahas bagian kedua di halaman 199 sampai dengan 202. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lihat kedudukan garis dan bidang pada ruang. Nah, jadi di tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti adik-adik mampu memahami letak kedudukan garis dan bidang pada ruang ya. Yang pertama menentukan bidang. Terdapat dua titik A dan B pada bidang P, ya, A sama B. Ada berapa banyak garis yang dapat dilukis melalui A dan B? Nah, ini ya. Nah, ketika kita mengatakan bidang, pada umumnya yang dimaksud adalah bidang yang diperluas ke segala arah. Nah, kita menggunakan simbol P dan disebut bidang P. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jika titik A dan B pada bidang P, maka garis AB berada di P. Ya, kemudian terdapat satu bidang yang memuat garis AB dan satu titik C di luar garis. Namun banyak bidang tak terhingga yang memuat garis AB, dengan kata lain hanya ada satu bidang yang memuat tiga titik yang tidak segaris. Ya, seperti ini. Kemudian kita bahas soal pertama. Terdapat tripod yang digunakan untuk menyangga kamera. Jelaskan mengapa tripod memiliki tiga kaki. Nah, Kak Rina boleh jawab di sini. Karena tiga titik yang tidak berada di satu garis lurus adalah sebuah bidang. Ya, maka tempat mendarat atau titik ini ya, titik bidang-bidang ini sudah pasti merupakan sebuah bidang, sehingga tripod dapat stabil, dapat berdiri dengan stabil ya, jadi dia tidak jatuh oleng kiri ataupun ke kanan. Kemudian dua garis. Diketahui prisma segi 4 pada gambar berikut ini, rusuk manakah yang sejajar dengan rusuk AE? Ya, rusuk manakah yang tegak lurus dengan AE? Oke, kita lihat ya. Di sini yang pertama yang sejajar dengan rusuk AE. Kita jawab di sini ya. Oke, ini ada BF. Ini ya yang sejajar, ada BF. Lalu ada ini CG. Kemudian ini DH. Kemudian tegak lurus dengan AE. Mana AE? Ini tadi sejajar ya. Kemudian yang berikutnya adalah tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti dia yang seperti ini. Jadi yang seperti garis M ini ya. Oke, yaitu berarti ada AB, kemudian ada AD, kemudian ada EF, dan EH. Kemudian adakah rusuk yang tidak sejajar
yang juga berpotongan dengan rusuk AE. Mana AE? Ya, rusuk tidak sejajar dan juga tidak berpotongan. Ada ya, yaitu ada BC, kemudian ada FG, kemudian ada ini DC, dan HG. Oke, selanjutnya terdapat garis-garis yang tidak sejajar dan juga tidak berpotongan seperti garis L dan M. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Terdapat 3 macam kedudukan antar dua garis seperti ditunjukkan gambar berikut. Yang ini pada bidang yang sama, yang ini berpotongan ya. Jadi ada yang memotong di sini nih. Lalu kalau ini sejajar, jadi kalau dia mau diluruskan sampai berapa jauh pun akan tetap sama dan tidak akan bertemu. Lalu yang bersilangan. Yang bersilangan seperti ini ya. Jadi kalau salah satu garisnya diteruskan, maka dia mungkin akan mengenai tapi dia tidak berpotongan karena garisnya seperti ini. Dia tidak terletak pada bidang yang sama ya. Kemudian soal kedua. Rusuk manakah yang dari prisma segi 4 pada Q tadi, yang Q yang di mana nih, Q yang di bawah berarti ya, atau yang di atas? Kita lihat. Berarti yang ini ya. Ya, gambar yang di atas yang merupakan garis-garis yang bersilangan dengan rusuk EF. Mana EF? Ini EF ya. Berarti yang bersilangan adalah gambarnya di atas. EF berarti ada AD ya. Nah, Karina jawab di sebelah kanan ya supaya lebih mudah. Soal nomor 2 ya tadi ya. Berarti ada mana tadi EF ya? EF berarti ada AD, kemudian ada BC ya, kemudian ada DH yang bersilangan ya, kemudian ada CG. Ini H ya. Kemudian selanjutnya ini dia, garis dan bidang. Selidikilah hubungan letak kedudukan antar permukaan EFGH yang gambar ini dan setiap rusuk prisma segi 4 di samping ini. Kelompokkan rusuk-rusuk berdasarkan hubungan letak kedudukannya. Oke, kita lihat ya. Jadi kita bisa, hubungan ini bisa kita kelompokkan menjadi 3 ya, yaitu rusuk EFGH ya, terdiri dari EF, lalu FG, kemudian HG, dan EH ya. EFGH ya. Kemudian yang berikutnya adalah rusuk yang berpotongan. Nah, ini boleh Karina tambahkan pada bidang ya. Pada bidang EFGH. Kalau yang ini rusuk yang berpotongan, tegak lurus, kemudian terhadap bidang EFGH, yaitu adalah AE ya, ini, kemudian ada BF, kemudian ada CG, ini CG, dan ada ini DH. Oke, kemudian berikutnya rusuk yang sejajar bidang EFGH, yaitu AB, kemudian BC, kemudian DC,
atau CD juga boleh ya. Lalu juga AD. Ya. Oke, nah jika garis L pada bidang B tidak berpotongan, maka mereka dikatakan sejajar dan ditulis L ya seperti ini ditulisnya ya. Kemudian ada 3 macam kedudukan antara sebuah garis dan sebuah bidang sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini pada bidang, ini berpotongan, ini tidak berpotongan atau sejajar. Kemudian sebuah buku kita letakkan di atas meja pada posisi berdiri. Dan kita buka sampulnya, lihat pada gambar ini ya. Bagaimana hubungan tempat kedudukan AB sama BC. Ya, AB sama BC. Jadi hubungannya adalah berada di posisi manapun rusuk BC, maka rusuk AB dan BC adalah tegak lurus. Oke. Kemudian berikutnya soal 3. Sebuah tongkat tipis berdiri tegak lurus di atas meja dibantu sekumpulan penggaris siku-siku. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping yang ini, diskusikan berapa banyak penggaris siku-siku yang dibutuhkan. Penggaris siku-siku itu berarti dalam bentuk segitiga ya. Kalau dari gambar ini mungkin kita butuh 2. Ya, posisinya mungkin seperti ini. Yang di sini, ya. Dan satu lagi yang ini. Nah, seperti ini ya. Oke, supaya dia bisa berdiri dengan tegak. Yang keempat, rusuk manakah dari prisma segitiga ini yang sejajar dengan permukaan ADEB? ADEB yang ini ya. Oke. Berarti kalau rusuk yang sejajar ini adalah nih CF ya. CF. Kemudian kalau yang permukaan manakah yang tegak lurus pada BE? Yang tegak lurus pada BE adalah bidang ABC ya. ABC dan alasnya yaitu DEF. Kemudian berikutnya nah, kita bahas sampai di sini dulu ya adik-adik ya. Pembahasan kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.